Bapak ibu-ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita kembali melakukan kajian Islam kita, kajian agama kita menyangkut mengenai persoalan ibadah mahda, yaitu ibadah salat. Mari kita sama-sama membuka pengajian kita dengan membaca ayat pembuka, surah pembuka, yaitu surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan kitab mengenai masalah ini salat, karena ada satu yang belum kita selesaikan. Jadi di dalam kitab Jaddid Salataka, jadi ada dua buku diterjemahkan itu. Satu diterjemahkan oleh penerbit Ummul Qura, satu diterjemahkan oleh Al-Maghfirah, tapi isinya sama, penulisnya adalah sama, yaitu Syekh Al-Mu'min Fatih Al-Haddad, yang pernah kita bicarakan dua persoalan, bahwa untuk mencapai sholat yang bagus itu sholat yang diharapkan oleh Rasulullah, sholat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah itu dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, bahwa penegasannya sungguh beruntung orang-orang mukmin. Berarti ada orang mukmin yang keberuntungannya sedikit, bahkan mungkin ada yang rugi. Tapi ini dipertegas oleh Allah dengan menggunakan kata qad, penegasan bahwa qad aflahal mu'minun. Masro saroi to matapoe, yang mana dimaksud itu alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang salatnya itu khusyuk. Itu diawali dengan khusyuk, kemudian diakhiri kemudian di ayat selanjutnya itu adalah salat yang hafizun. Salatnya itu khusyuk pertama, kemudian ditutup dengan salat yang terpelihara. Artinya resum pajangnya khusyuk sebelum melakukan salat, khusyuk pada saat melakukan salat, dan khusyuk setelah selesai salat. Nah, ini yang masalah. Nah, disinilah kita letaknya persoalan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam kitab ini bahwa dua hal yang sangat perlu diperhatikan dan kita sudah bicarakan. Yang pertama adalah mengenai zikir-zikir salat, bacaan-bacaan salat. Ustaz ini Syekh ini memberikan pandangan bahwa engkau tahu nasengiro miteni mas sempajang naiki yemuru bacana. Sudah 30 tahun, 40 tahun, bahkan 60 tahun, 70 tahun dia sholat, yimur bacana. Dia tidak kembangkan zikir-zikir bacaan sholatnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak salah, tetapi perlu apa yang dilakukan oleh Nabi, karena itu semua punya makna, bacaan-bacaan itu. Di situ dicontohkan jamaah sekalian bahwa misalnya kalau dia membaca surah Al-Fatihah, ternyata Al-Fatihahnya pun masih banyak salah. Al-Fatihahnya pun masih banyak salah. Padahal sudah 60-70 tahun. Jadi kiri Syekh ini menyatakan sungguh kasihan masyarakat Islam kalau begini. Nah peduli ki. Kenapa? Karena itu Fatihah adalah bagian dari rukun salat. Narik kodegaga Fatihah, masulangi Fatihah, apa jadinya salat ini? Maka tidak ada artinya salat ini. Nah ini sebagian masyarakat kita menganggap remeh, ya, sehingga Mega mau tahu mengeluarkan uangnya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan pikirannya begitu banyak, tetapi bukan persoalan-persoalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hanya persoalan-persoalan duniawi.
maka ya kira-kira duitnya, uangnya siaga pesu, waktunya habis hanya untuk persoalan dunia, pemikirannya habis hanya persoalan dunia, tetapi Al-Fatihahnya saja tidak beres. Al-Fatihah saja kita tidak beres. Makanya ini di situ dikatakan di situ jaddid salataka. Penerjemah pertama menyatakan bahwa perbaharuilah sembahyangmu, pabarui. Ada juga yang menerjemahkan bahwa sudah benarkah salat Anda? Kalau Imam Hambal itu menulis satu bukunya, kitabnya juga itu, sudah benarkah salat Anda? Maksudnya isuruh kita ni aleta cocok ni kesempajat aja ye. Ya ku cocok menurut niga cocok. Menurut idiga, menurut bali bolata miga, atau menurut anggota tami. Bukan menurut apa yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Ayo pisi dipakutan lupa setungan nero. Apakah betul kita ini punya salat ini sudah dikatakan benar menurut apa yang sebenarnya yang benar itu, ataukah menurut ini maka dia cocok ni sempajaku. Sehingga jamaah sekalian, jadi ini yang pertama disampaikan oleh Syekh ini, bahwa perlu dairo disampaikan bagaimana memahami bacaan-bacaan zikir-zikir di dalam sholat itu. Angkatnya saya tahu kalau dia sudah baca Al-Fatihah tuluyemur kasih bacaan dia nanti tambah-tambah. Iya natanya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, na tambah sisi di kul a'udzu kul ya ayyuhal kafirun, ana tambah sisi de inna atainakal kausar, demo na mendre cede. Demo na melang berusaha. Nah siaga ni umur ipake menurut saya ini sudah berapa umur dipakai ini demo na meta tambah-tambah ropa lah. Magi na rek lagu dan dua kira-kira tak tambah lemu lagu tambah lagu dan dua lagu pop lagu gie magi nih ropa lah kurangi demo na meta tambah-tambah cede. Nah ini memberikan kritikan kepada kita semua termasuk saya. Pikku caranya yang zikir-zikir bacaan salat kita itu sedikit agak naik. Yang lebih parah lagi katanya, iro na baca dia tidak paham. Dia tidak paham apa yang dia baca. Dia berusaha pahami, maka misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bahas itu. Kita sudah bahas beberapa bulan yang lalu. Masuk sampai Alhamdulillahirabbil alamin, sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai waladdallin. Ada orang membaca Fatihah ini di sisi na jepui. Di sisi na pahai kada aga jiro. Aga baca ye. Sampai-sampai dia seperti yang dikatakan Al-Quran, ada orang salat itu seperti menghayal, ada orang menghayal salat itu seperti orang mabuk, denisnya kadang-kadang pau si wada-wada ni punga Allah Ta'ala maka dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia belum paham. Maka disisumpun di atas punga Allah Ta'ala, di saat Allah hamba ini meminta kepada Allah, maka Allah menjawab agamin lau yuliku. Nah itulah di dalam surah Fatihah, dan ini kita sudah bahas Bapak Ibu sekalian. Jadi perbaharui salat, jaddid salataka. Yang kedua yang disampaikan Syekh ini juga kita juga sudah bahas, meskipun tidak terlalu agak senang, tapi kita sudah sampaikan, adalah memaknai gerakan-gerakan salat dan memaknai bacaan-bacaan salat. Bagaimana kita memaknai masuk dalam masjid, sebelum kita masuk masjid itu berwudu. Apa makna berwudu di situ? Ipacingilan rolewe secara fisik jiwa ini, jasmani kita ini dibersihkan, dan yang paling penting adalah kebersihan kalbu, kebersihan hati. Apa mega itu pas sempaja Bapak sekalian malasa tindah. Saya berikan contoh, ada ustaz memberikan begini contoh. Ada orang pergi sholat, nape meta masih gie tapi marota memang dia tindah. Marota tindah, aga parota kia tindah, nape ni terus ibawan nero pakaian nama kalian lain, nape ni terus ibawan nero kira-kira berbeda dengan dia, apakah mazhabnya berbeda, tapi pemajalan. Belum lagi sudah masuk sholat, pada saat dia sholat yang dipimpin lagi ada seorang imam, tapana kira imamnya kira-kira berbeda pahamnya, tapi marota tindah. Aide nasa sempaja ke makwe. Ini hati yang rusak. Bagaimana mau sampai salat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hati sudah mulai rusak? Oh ya anu pimpi ki mas sempajang ahli bid'ah roh. Ahli bid'ah roh. Napa itama semua kita panai ahli bid'ah. Ini bagaimana hati ini kotor?
Padahal kita nek ke mak guru kau ustazie, mak guru kau ustazie. Kenapa bisa cara belajarnya begitu? Makin cara mak guru makoro. Harusnya pada saat dia membersihkan dirinya, maka jiwanya ini bersih, jasadnya ini bersih, maka kalbunya juga harus bersih. Jadi di saat siapapun imam, dan ini persoalan, karena dia menunjuk. Ya siapapun imam misalnya, ya biarlah dia akan mempertanggungjawabkan dia sebagai sahib imam. Angka tu tahu, tapi ya anu imam, majata tajwid nah, salah tajwid nero. Jadi padangi, ini magamu tajwid tak? Jadi biasa ditanya di sini, padahal biasa kata jemaah magus tasir tajwid nah, karena kayak kau kata makara majata tajwid nah, padangi tahu makara magato si tajwid miko, angka nagi jasamu, makara makan jata tajwidmu. Ya kau dia pakai jasamu makara makan jata tajwidmu aja mu koreksi tahu Angka lagi jasamu sudah kamu dijasahkan secara bersanad, maka di gurumu letu nabita dari kode pakai jasamu aja tempat salah tahu Angka lagi jasamu dia di mapa salah. Nak pakai mak guru mengaji kampung ipa salah ni tahu duduk pakai padi sengeter. Ini semua hati yang sudah mulai kotor. Namanya tu mak kue. Inilah yang dikhawatirkan jamaah sekalian, dikhawatirkan oleh Syekh ini, bahwa ternyata banyak yang perlu kita perhatikan. Jadi gerakan-gerakan makna-makna salat itu, berdiri saja menghadap kiblat itu bagaimana menghadapkan diri kita, menghadapkan wajah itu sesungguhnya indi wajah itu hanya istilah wajah saja, tapi sebenarnya itu yang dihadapkan seluruh tubuh ini dan seluruh hati ini, kalbu ini. Jadi kumarota tiero ya denule sirsum pupung Allah Ta'ala. Nah inilah salat. Sehingga Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, yang pertama hilang dari agama adalah khusyuk. Jadi pemula lenjalan agama teh khusyuk. Banyak orang salat di masjid, gerakannya bagus, bacaan-bacaannya bagus, tetapi hatinya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nalat tuatinna kepada Allah Taala. Makanya dia nalat tuatinna Allah Taala macari rotie. Sehingga pada dia saat salat, dia memang asad menurut secara hukum sahnya salat, ya asani karena sudah majenne sudah bagus, kemudian berpakaian bagus, menutup aurat, kemudian mengikuti syarat sah rukun dan syaratnya salat, ya nampak pigau nih. Jadi asani sempajanna. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga ini yang sangat diperlukan, bagaimana salat kita ini setelah kita memahami zikir-zikir itu, bacaan-bacaan salat kita itu, kita tingkatkan bacaan-bacaan kita, kemudian kita memaknai seluruh gerakan-gerakan salat kita, sehingga kita sibuk ya letak siolo pun Allah Ta'ala, sibuk dengan zikir kita membaca kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya Bapak Ibu sekalian, Kepura Kimat Jello ini kan sudah saya sampaikan juga, kalau kita sudah tahiyat terakhir, ada ulama menyatakan wajib, ada yang mewajibkan, meskipun tidak semua, tapi ada ulama mewajibkan membaca yang doa perlindungan kepada azab kubur, perlindungan kepada azab jahannam, perlindungan kepada fitnah kehidupan dan kematian, perlindungan kepada fitnah dajjal, tapalamanan nero. Kemudian ada lagi doa yang kata ulama berujuk kepada hadis yang kita juga sudah bahas, elo dampak kelupungan Allah Ta'ala. Di situ doa paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, paling diterima itu pengalatan pas kita sudah selesai innaka hamidum majid. Nah kita melo doang, di situ ada minta ampunlah kepada Allah, maafkan dosaku, ampuni dosaku ya Allah, yang telah lalu dan yang akan datang, yang nyata dan yang tidak nyata. Nah niga nama di madampa apa kota nedipong. Di saat di situ kita menyampaikan harapan kita kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Nah, di apa di kita sebagian tidak. Pas selesai majal wana moja innaka hamidum majid tapamilu assalamualaikum Kang Hasan Ustaz ya sasa. Tapi kan bukan itu kita mau cari. Kita mau mencari kebaikan-kebaikan dalam salat itu. Nah, kemudian ini juga ada dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa
Ada seorang laki-laki yang matuan kira-kira makur mas sempajang sampai pelipisnya katanya beruban itu, tapi salatnya tidak bagus. Betulnya mas sempaja sama kan aja ruku apanya sudah selesai, tapi ini tidak sampai kepada Allah karena khusyuk itu pekerjaan hati. Kalau khudu merasa rendah itu adalah pekerjaan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan. Tetapi kalau khusyuk itu onran natie si sumpu punga Allah Ta'ala. Nah inilah yang perlu juga nanti kita membicarakan apa yang mengganggu di dalam salat kita. Sehingga ada satu ayat di dalam surah Al-Hadid ini, alam ya'ninil ladzina amanu, bukankah belum datang ke waktunya bagi orang-orang beriman itu ayyaksha'a qulubuhum li dzikrillah, belum datang ke waktunya bagi orang beriman itu untuk tunduk hatinya li dzikrillah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dan kebenaran yang diberikan, diturunkan. Maksudnya ini apa kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dalam hal ini, dalam hadis riwayat Muslim, maka ada jarak antara keislaman kita dengan ketika Allah menurunkan ayat ini hanya 4 tahun. Menurut Ibnu Mas'ud dalam riwayat Muslim, patatomi jarak nai ayat eno si baidi, mereka sangat memperhatikan ayat ini. 4 tahun. Kita kira-kira berapa tahun? Pertama mabela ki boleh nabita. Cara belajar kita juga ya sekedar maguru ki. Tidak betul-betul kita duduk pada seorang guru yang betul-betul mengajari kita tata cara salat yang bagus. Kan harusnya riolor ko maki maguru mas sempajang isompar apa? Itareka apa kesan istilahnya li ya orang istilahnya istilah matareka ya, tapi bukan tarekat tidak bagus. Ilawi si dia guru, napa guru ki cara-cara makiada majene, cara-cara majene, bagaimana air yang kita pakai, berapa air yang kita pakai, bukan seenaknya putar kerang, sagi-sagi, woi cap ukur cap manang, sampai-sampai ini adalah sama kita dengan orang pemboros-pemboros, temannya setan. Harusnya kan air yang dipakai apa? Sehingga toriolota itu majene itu pakai agak sana, pakai cere-cere bicu nih, sekedar dipakai untuk digunakan. Bahkan ini bisa dipakai berwudu, ini satu tempat begini setengahnya pun bisa. Begitu orang menghargai namanya air. Iya maku kewita ku masih gede gagas sana putra kerangnya curbo melo jika pasti dorong nasi agak mimi lebih seleta peko cara antul masalah masih naik naga toga aja jamaah dia mengerti, maka dia kemajen kita dia namanya perlu mega senawai sekedar saja, sekedar yang bisa dicuci, tapi mega pemborosan. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita ambil air wudu sekedar kita pakailah. Apalagi kalau kita pakai yang seiro kesan di bola-bola muka makanjero, tak cede-cede to ngami. Ya aja nata 2 baskong, tas milo capu 2 dorong, capu si woi ya si tangkie, tanah capu na bae, bukan cara nama jen itu we. Nah ini sudah salah memang, dia nama kiadat tema jen, tidak paham adab-adab cara berwudu. Belum lagi setelah itu ya kita diajari bagaimana sebelum berwudu itu berstinja, itu cara tak berstinja dengan bagus baru wudu ya. Kemudian sudah itu bagaimana kita berpakaian bagus masuk ke masjid. Itu gara kau nama kiadat atau kau tidak paham memang itu adab seorang muslim masuk masjid saja mata bawah mi. Ya tidak kenal apa pakaiannya bagaimana dan sebagainya. Engkau kalau mau Jumat mau pakai baju kos, di mana pakai kerja bakti, mau pakai si Jumat, waduh. Ini kan tidak adab-adab saja, tapi itu adab kita ini kepada kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam surah Al-Alaq itu disuruh kita Bani Adam memakai pakaian yang bagus di saat kita masuk masjid. Nah, belum lagi di masjid. Alam yaninil ladzina amanu ayyaksha qulubuhum li dzikrillah wa ma nasala minal haq. Ini yang sampai makulub kalbu. Belum sampaikah waktunya bagi orang beriman itu tunduk hati mereka mengingat kepada Allah. Kalau gerakannya sudah tunduk, tapi hatinya, kalbunya, kalau dia belum tunduk, ini perlu kita cari Bapak Ibu sekalian. Termasuk saya. Kita jangan merasa wah makanya di sempajakku, kalbu saya sudah bagus, hati saya sudah bagus. Jangan dulu. Kira-kira na penangnya, kira-kira apa kita masih gie, iri tetapi berbeda si bawah ini tanpa kereke. Letu cara nama sumpah yang ero.
lihat tuh liran naka pangero. Kita sudah mulai mengotori hati, sudah mulai mengotori hati kita. Ada orang hanya berbeda dan sebagainya, tapi cari petie. Padahal bukan niat kita ke masjid, bukan mau mencari kekotoran hati, tapi melo kisi sumpu punga Allah Ta'ala. Dan kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga diriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pilar Islam itu hilang satu demi satu. Hilang satu demi satu. Yang pertama itu kebijaksanaan, dan yang terakhir itu adalah salat. Jadi kocap pun ima tu sempajang ngedena kata mas sempajang, maka itulah pilar-pilar keislaman yang sudah mulai hilang. Tapi sekarang mega mempas sempajang, alhamdulillah. Tinggal mau dibenahi, jaddid salatak. Jadi bagaimana caranya memperbaharui salat-salat kita ini supaya bisa lebih meningkat. Sabar muki bawa sabar Pak. Kita harus bersabar dan kita harus jujur mengakui maka di sempajakku depan makasih. Lebih bagus daripada makaraki awak kan jadi sempajakku. Iya na paling makasih sempajakku. Iya na paling mega bacaku, jangan dulu. Lebih bagus kita katakan salat saya belum bagus. Melemu pakai kasih sempajakku. Terutama ini tadi ayyahsya'a qulubuhum li zikrillah. Bagaimana hati ini bisa berzikir. Tapi kami kata makuk itu tak pernah tanggapi ki ilmu tasawuf itu Ustaz. Ilmu begini tidak usah dipelajari. Ini juga salah kaprah juga ini. Mega itu salah kaprah. Tapi makadasi ilmuwan itu dia gurui. Termasuk saya diberitahu oleh beberapa teman-teman itu pada disengan aja itu ternyata tidak. Kalbu itu hati itu punya ilmu tersendiri, dan dia punya cara tersendiri. Angkatua tunna malasa, angkatua tunna seha, dan dia juga perlu makan. Jiwa kita ini perlu makan. Jiwa ini kita kan ada jiwa ini modelnya adalah engkau perangkat-perangkatnya. Ada mata untuk melihat, ada mulut, ada perut, ada tempat makanan, ada pendengaran, ada gerakan-gerakan tangan kaki. Itu jiwa, dan biasanya jiwa itu mengarah kepada yang negatif, nah suruh kiman remat teru persoalan haram halal andremui. Mata disuruh kita melihat apa saja yang kamu mau lihat. Itulah jiwa. Bapak Ibu sekalian yang tinggal di masjid ini, kira-kira kemeloki mukurui magi na mega to dia meta masigi beno merengkalinga taklim. Karena itu kalbunya tidak terpanggil. Yang terpanggil adalah jiwanya. Makanya kalau kormat aja magaribi, pure magaribi sembarang pigau ya makita ki merengkalinga ki dan sebagainya. Tapi orang yang tinggal di masjid, apa yang membuat kita tinggal di sini? Itu karena kalbu kita, hati kita ingin kepada Allah. Dan kalbu ini lapar, ada juga makanannya. Ada zikir-zikir kalbunya itu. Ya, makanya itu kita tidak sekedar zikir lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan yang bisa mengajari kita seperti itu dari Nabi juga. Ya, paling mau Nabi ta. Jadi jangan langsung ditanggapi kalau bicara makhluk kita kayak ilmu tasawuf piro. Ilmu tasawuf, ilmu apa ini? Kalbu itu harus kita pelajari. Bayangkan jemaah sekalian, ada di dalam surah Al-Baqarah itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Jadi orang-orang kafir itu sawa'un, dia hatinya itu jadi diberikan yelengi petunjuk atau dia neleng petunjuk ya sawa'un pada muai. Khatamallahu ala qulubihim, langsung hatinya, kalbunya itu ditutup. Kalau sudah kalbu tertutup, ini tidak bisa sambungan lagi kepada Allah. Setiap piro kalbu itu binti hitam, karena penuh dengan dosa. Binti hitam. Cahaya ilahiyah di situ tidak muncul. Jadi lenyap cahaya ilahiyahnya. Jadi apa kita mau peroleh? Mas sempaja kita dari sekedagai si sumpu muki ke Allah Ta'ala. Ma baca kita menjadi risek kadero bacelat tumuga punga Allah Ta'ala. Karena hati kita yang mulai tidak benar. Ya. Ada juga hati yang itu hati yang mati. Ya. Hati yang kotor. Hati yang sakit. Wa idza qila lahum. Apa namanya itu? Ada di situ qulubihim maradun.
ada hatinya sakit. Ini renangnya roh. Jadi kong peroras apa? Ada nanti kita bagus baca itu, membaca kitab tentang Riyadatun Nafs. Ada yang menggunakan istilah Riyadatun Nafs, latihan jiwa, latihan apa? Latihan kalbu. Bagaimana kalbu ini dilatih supaya kita bisa bersih kalbu kita ini sampai kepada Allah. Ada juga yang menggunakan istilah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Jadi yang menggunakan itu ya tidak apa-apa, ada masalah. Tapi ada ulama cenderung kepada riyadatun nas, melatih kalbu ini supaya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita akan membahas, tidak kita membahas salat khusyuk dulu, tapi kita akan membicarakan ke depan nanti bagaimana menghalangi orang salat khusyuk. Ada namanya penyakit was-was atau bisikan-bisikan setan. Nah, imana mega kena hampir kita semua kena Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan merasa kena bisikan setan, kena mana Bapak Ibu sekalian. Jadi perlunya nanti pertemuan ke depan kita akan membicarakan, kita tidak bicara tentang apa itu salat khusyuk dulu, tapi apa yang menghalangi kita sampai kita tidak khusyuk. Makanya saya harap jamaah kalau mengikuti pengajiannya supaya tidak gagal paham, ya tacindulai materu, terus kitab ini kita baca supaya kita paham betul. Nah, bagaimana? Apa ya kok satu kali datang, dua kali tidak datang, akhirnya tidak nyambung. Ya, yang bagus itu kalau pertemuan pertamanya membahas tentang itu, kedua, ketiga, keempat, dan membantu kita menjelaskan kepada masyarakat yang lain, mendakwakan yang lain. Maka di rasa gitu mega pas sumpah jama kue ya mas sumpah jabame, tapi tidak sampai kepada Allah karena gangguannya ini. Nanti itu kita akan membicarakan tentang bagaimana penyakit was-was itu. Peko carana yewa lah saya. Karena kita kalbu kita ini, hati kita ini sakit. Tapi yang jelas belum mati. Apa ya kok mati ini dia nato hadir makwe, dia nato lemas sempajang. Tapi masih kita ini sakit. Termasuk saya Bapak sekalian. Kalbu saya masih sakit. Makanya kita perlu cari obat-obat kalbu. Dia cocok makadaki ay. Iya dek. Iya makanya nih hatiku, makanya nih kalbuku, jangan kita menjadi orang sombong. Orang yang bicara begitu itu sudah sombong. Itu tanda-tanda kalbu yang sakit lagi. Itu adalah tanda-tanda kalbu yang sakit. Kemudian nanti kita akan membicarakan mengenai bagaimana kita bisa selamat dari bisikan-bisikan setan. Yang terakhir Bapak sekalian, apa itu agesana setange yikoko KPKPW barbar tempat-tempat yang banyak berkenalan dengan maksiat, dia tidak perlu hadir di situ. Dia tuh perlu lokur menggoda. Apa megan yang kotana? Ada musik-musik apa di situ, goyang-goyang, laki-laki, perempuan, mabuk-mabuk. Dia tuh perlu setange lokur, karena mereka sudah punya banyak teman di situ. Tapi kalau di mana setan itu mau hadir adalah di saat hamba itu mau mendekatkan dirinya kepada Allah. Di saat hamba itu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, melalui si sumpung ates bepung Allah Ta'ala, di saat itulah setan mulai hadir. Nah, makanya di saat asan, maka dagaki dega setan dalam masjid ada. Di riwayat itu dikatakan kalau orang asan, Allahu Akbar, setan yang ada dalam masjid itu lari terbirit-birit. Lari, hayal salah, hayal tambah lari. Nah, bayangkan dikisahkan itu dalam hadis bahwa pada ko namo bola batu melupu agama nalapu manang. Setelah sampai la ilaha illallah mon resitangi makinyawa napa melosi lisu pema lisu silo masigi. Setelah sampai di masjid itu mulai lagi menggoda. Jadi tasagam maka dok kelal masigi dia setan. Oh justru mega Pak tempatnya. Kalau di pasar itu tapi anggotanya banyak. Kalau di sini nih kita mulai digoda. Semua kita digoda, kecuali yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama si tema itu Allahu Akbar, dia pergi lagi. Setelah pure kama atau wesi, dia mulai masuk lagi. Itulah mulai masuk membisik-bisikkan kepada pemikiran-pemikiran kita, menanamkan was-was dalam hati kita. Inilah yang kita melawan Bapak sekalian. Pelajaran inilah selanjutnya kita melanjutkan insyaallah minggu depan, bagaimana setan ini kita melawan, karena mereka sudah berjanji bahwa
mereka akan menggoda anak cucu Adam sebagaimana mereka mengeluarkan nenek kalian, mengeluarkan bapak kalian Adam dari surga. Metoko tu napakotu iblis setan metoko napakotu supaya kamu jangan menyembah kepada Allah, sembahanmu tidak benar dan tidak bagus. Akhir-akhir Bapak sekalian, insyaallah karena waktu sudah mendekati juga masuk Isya, nanti kita lanjutkan pembahasan kita tentang penyakit was-was yang bisa mengganggu di dalam pelaksanaan ibadah salat kita. Ini kira-kira, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.